Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di Total Politik, dan kali ini kita akan membahas bagaimana perdebatan-perdebatan di masyarakat kita, dan ini juga terdampak dari bagaimana performa pemerintahan hari ini, dan juga ini akan bagaimana memproyeksikan pembelahan di masyarakat di 2024. Apakah ini akan kembali terbelah berdasarkan dengan identitas politik, atau terbelah berdasarkan apa? Dan hari ini gue udah kedatangan seorang pemikir, pujangga, penyair, dan anything he does. Ya, please welcome the one and only Henry Satrio. Baju masih sama nih kayak yang tadi. Ya, namanya kita orang dulu ya, Ri. Kita orang dulu, kalau beli baju selusin sama semua. Memang belum banyak, kalau kata orang kampung gue, belum banyak raginya bajunya. Memang itu aja. Iya. Ya. Oke. Tapi Om kan Ensat. tadi topinya Lakers, sekarang Bulls lah kita ganti. Iya. Gak ada loyalitas kalau klub basket ya? Nggak ada, tapi gue emang suka Lakers sih. Tapi sekarang ini ya terserah lah apa juga. Tahu Karena gitu lebih tadi merata kan, lebih merata kekuatannya. Kalau zamannya Jordan dulu kelihatannya nggak ada yang bisa ngalahin Jordan. Kalau sekarang sih bisa aja tuh yang keren-keren kalah gitu kan. Bahkan Golden State Warriors yang biasanya selalu mendominasi, sekarang gagal masuk playoff. Iya, gue mau pakai Golden State tadi. Awas gue. Ada Stephen Curry. Oh, Stephen Curry. Stephen Curry. Ya, Ayam. kari ayam. Gimana jadi, kita ngomongin apa? Kita ngomongin polarisasi nih, Om Ensat. Jadi polarisasi hari ini tuh kan, kalau kita berbicara masalah identitas sosial kayak dulu, itu kan dulu gampang banget mengidentifikasinya kan. Kalau modelnya kayak begini, ya orangnya kayak begini, berarti pendukung calon yang ini, ya kan. Kalau orangnya lebih liberal, lebih terbuka, lebih ekspresif, berarti pendukung calon yang itu. Nah, hari ini petanya itu kayaknya acak-acak-adut nih sekarang itu. Jadi apakah masih bisa pikiran kita melihat politik di 2024 nanti kalau ada pemilu, Jangan gitu dong. Itu kan pernah kita bahas tuh. Iya. Dengan kacamata polarisasi yang sudah bertahun-tahun kita terjebak gitu. Apakah memang di 2024 nanti memang tidak relevan lagi kategori sosial yang sudah kita pahami selama ini gitu. Jadi gimana menurut Ustaz? Jadi gini, Ri. Identitas itu selalu ada dalam sebuah konstelasi politik, termasuk pertarungan politik. Dari dulu udah ada. Nggak mungkin nggak ada. Coba aja diinget-inget. Ya jualannya jualan itu. Udah, kalau kita kan suku A, lebih baik kita pilih presiden yang suku A, suku B, karena kalau kita pilih yang suku C, nanti kita repot, kan selalu begitu juga gitu. Nah, tapi kemudian sejak 2014 ya, 14 itu kemudian jadi diperuncing, dan saya sampai hari ini merasa bahwa polarisasi yang saat ini ada, yang tentang identitas keagamaan dan lain-lain itu by engineer. Jadi artinya dibuat seolah-olah itu besar dan besar. Padahal menurut saya kejadiannya di bawah tuh, di akar rumput gak gitu juga kok. Ini rumah gue ya, deket nih rumah gue. Ada masjid sebelah-sebelahan sama gereja, aman, gak ada apa-apa. Dari dulu juga kecil, waktu kita kecil kan, orang mau takbir kayak, mau kemudian baca Al-Quran di masjid, terus toanya kemana-mana juga gak apa-apa juga. Tapi sekarang jadi masalah.
Tapi emang masalahnya sampai ke akar rumput? Enggak. Itu buktinya. Ada gereja, ada masjid, berdampingan nggak apa-apa. Jadi menurut gue, sebetulnya polarisasi yang ada saat ini, itu memang dibuat untuk seolah-olah memang ada pergerakan politik ke arah sana. Gitu kalau menurut saya. Walaupun teorinya ada sih, Samuel Huntington yang terkenal itu kan, Ya. The End of Civilization. Dia bilang pada saat agama dan budaya ditumbuhkan, itu adalah end of civilization. Gitu. Dan itu kan sudah coba dilakukan seperti itu. Agama dan budaya ditumbuhkan. Lo kenapa sih nggak boleh begitu, kan kita budayanya udah begitu. Tapi pakai agama misalnya. Nah itu yang berbahaya. Nah tapi yang blessingnya, ini sorry ya. Kita ada pandemi ini, kemudian kembali lagi kita ke jati diri bangsa. Sebagai bangsa yang dermawan, yang suka tolong menolong, yang Ya. kebersamaannya tinggi. Makanya World Giving Index itu kan memberikan kita 2 tahun berturut-turut 2019-2020 kalau saya nggak salah sebagai negara yang paling dermawan. Nah itu Dan sebetulnya jati dirinya kita gitu. salah satu Jadi kalau indikatornya ada, lah. ya jadi sekarang kalau ada polarisasi yang lo bilang itu, polarisasinya adalah pernah kena COVID apa enggak gitu kan? Atau misalnya yang lebih ekstrim lagi, percaya COVID atau tidak gitu kan? Polarisasinya kan begitu. Tapi kalau kemudian ada yang berisik ya tentang kadrun, cebong, whatever itu mah berisikan norak tuh. Udah nggak penting lagi tuh kayak gitu. Jadi saya baca kok ada beberapa grup yang memang saya ikut di situ, ada grup pendukungnya Pak Prabowo waktu itu, ada grup pendukungnya Pak Jokowi. Yang berisik itu doang kok. 4-5 orang itu aja. Itu pun dia berisik cuma berani di grup itu doang. Ngejelek-jelekin kelompok lain, ngejelek-jelekin tokoh lain gitu kan. 4-5 orangnya paling banyak 6-7 lah. Tapi itu cuma di grup itu doang. Misalnya nih, ini contoh ya. Ya ampun, jadi ini kita ngomongin ini waktu Argelino tangkap KPK. Terus grup itu ngomong tuh, ya ampun, jadi selama ini diambil oleh antek-anteknya JK gitu misalnya. Terus gue nanya, lah kalau korupsi bansos itu antek-antek jaringannya siapa? Habis itu dia diem. Itu kan yang kayak begitu-begitu kan sebenarnya bikin panas aja. Terus ada misalnya kayak kemarin tuh yang Gubernur Jakarta sidak, itu komennya ada lagi. Ganjar misalnya yang kemarin makan di pinggir jalan. Itu komennya juga rame juga. Tapi kan komennya yang satu bilang lebay pakai gituan aja, pakai masuk di pemberitaan gitu ya, yang dia makan dibawain istri. Tapi di satu sisi ada juga, wah itu pemimpin yang sangat sangat bermasyarakat, sangat rendah hati dan lain-lain. Dan sebenarnya itu dibuat aja untuk kepentingan mendapatkan kekuasaan nantinya. Saya sih sampai hari ini selalu yakin bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu diberi anugerah yang terbesar yang namanya toleransi. Teknologi toleransi itu saya yakin yang terbaik itu adanya di Indonesia. Jadi nggak ada tuh sebetulnya pertentangan-pertentangan antar agama. Kalaupun ada sedikit sekali nih. Dan seharusnya kita sudah bisa lepas dari situ gitu. Makanya ini balik lagi ke 3 periode ya. Kalau Balik lagi. cuma alasannya supaya nggak polarisasi, supaya kita bersatu lagi. Lah, lo lihat aja sekarang si Jokowi, maaf Pak Jokowi. Pak Jokowi sama Pak Prabowo udah jadi satu. Kenapa isu polarisasi itu masih ada? Jawaban gue cuma 2. Yang pertama emang rakyatnya dablek, yang kedua emang dibikin kayak gitu terus. Emang Gitu siapa loh, yang Ri. bikin ini? Tahu. Masa gue mesti jawab? Ri, Dijawab dong. isu itu tiba-tiba ada, Ri. Isu itu tiba-tiba muncul.
Di 2017 itu. Di 2014 sudah ada, tapi nggak separah 2017. Heeh. Dan itu tiba-tiba muncul. Sampai hari ini kan kita juga masih bingung itu kenapa ada isu begitu-begituan sih, orang dulu nggak apa-apa. Mhm. Kenapa tiba-tiba masih ada kadrun sama cebong? Dulu-dulu Nah nggak ada kayak gitu. nah ini gua mau karena ini kita udah membahas kadrun cebongnya ini ya, kita bisa lihat gitu ya bagaimana, gimana nih, apakah ini split ticket voting gitu ya ketika elitnya bergerak, ternyata akar rumputnya enggak atau gimana ya menurut lo? Misalnya gini, dulu itu Pak Anies itu orangnya Pak Jokowi. Ya. Gitu kan, maju, bantu Pak Jokowi, awalnya Demokrat maju konvensi, orangnya Pak Jokowi, habis itu jadi orangnya Pak Prabowo di DKI, diusung di DKI gitu, dan sekarang muncul jadi kekuatan sendiri gitu. Nah, Prabowo tadinya sama Bu Mega gitu kan, Hmm. iya kan, sama Bu Mega jadi cawapres, habis itu dukung Pak Jokowi 2012, habis itu 2014 maju sama Pak Hatta gitu. Nah, abis itu dukung Mas Anies di Jakarta, sekarang gabung sama Pak Jokowi gitu. Kan ini kan cross border semua nih elit-elitnya. Iya kan? Iya, Elit-elitnya iya. cross border dari dulu. Mas Anies itu dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, ini sekarang agak ke tengah gitu. Tetapi pertanyaan gua, kenapa gerakan elit itu tidak dimaknai untuk melihat, oh politik itu ruang pertarungan ide. Politik itu ruang untuk lu berdialektika gitu. Politik itu adalah ruang untuk membuka kemungkinan gitu. Kalau lu lihat transformasinya Rocky Gerung dulu paling anti FPI gitu. Hmm. Nah sekarang dia bela-bela FPI, jadi Rocky pun gerak juga gitu kan. Kalau menurut dia FPI-nya yang berubah gitu. Kalau gue tanya kenapa gitu Pak Rocky? Ya karena FPI-nya berubah tadi ya kan. Nah jadi maksud gue, eh, elit kita ini kan bergerak kanan kiri dan memang itulah tandanya elit ini hidup. Kalau elit Hmm. ini, mati nggak ada gerakannya kan gitu. Hmm. Dia di situ terus berarti dia followers bukan jadi elit gitu. Hmm. Nah, tetapi itu tidak dibarengi dengan bagaimana, polarisasi masyarakatnya ini menjadi melunak gitu. Hmm. Gue jawab ya. Ya. Jangan-jangan emang nggak ada polarisasi yang berdasarkan yang kita bahas itu. Jangan-jangan nggak pernah ada polarisasi namanya cebong kampret kecuali beberapa orang. Hmm. Itu yang gue curigai, Ri. Jadi sebetulnya yang manas-manasin orangnya itu aja. Yang untuk menjaga agar polarisasi itu terlihat ada dan tetap ada. Dan itu cuma kejadian di dua kalau kita ngomongin percakapan ya, kelompok apa grup-grup percakapan Lu WA. hati-hati loh dibilang Apa? bilang kayak gitu, enak aja nih Ensat, ini banyak orang yang gak disolatin loh dulu di DKI gara-gara dukung Ahok gitu. Gimana lu lihatnya? Emang ada beneran. Katanya sih begitu Nah, gitu. ya Gue kan ujung-ujungnya kan pakai katanya kan. ya. Lu baca tuh di komen-komentarnya YouTube, salah satu YouTube lah di yang rame banget 1 juta lebih Iya. itu subscriber Ah, gitu. ah. Kan Gue selalu ngomongnya baca katanya itu di situ. semua. Kan ngomongnya semua katanya. Kita googling Jadi, ya, kita googling nih ya, ah, biar biar kita fair nih ya, oke? orang Indonesia itu doyannya damai, Kori. Siapa yang nggak pengen damai? Tiba-tiba muncul isu-isu begitu. Itu real loh polarisasi ini. Iya Ah ngerti nih, gue. masjid tolak solatkan pemilih Ahok. Nah ini gue munculin ya, gue munculin nih, gue konkret gue nih, nggak ini gue. Nih kita lihat nih Om Ensat, Hmm. ya kan sebelum lu dituduh macam-macam juga gitu. Hmm. Nah tuh Iya. masjid Kan, tolak salatkan pemilih Ahok, begini reaksi warga gitu. ah, Tapi ya dan ya memang belum ada yang sampai tidak disolatkan ya kayaknya ya. Mesti ada mesti iya, disolatin ya. Tapi maksud gua kejadiannya belum kejadian, tapi ancaman-ancaman dilakukan gitu.
Ya sekarang kan kita nggak pernah tahu siapa yang mulai ancaman itu. Emangnya pasti pendukungnya siapa waktu itu sih lawannya Ahok, AHY atau Anies yang ngancem itu? Emangnya beneran, Ri? Itu yang ngancem emang berasal dari pendukung yang bukan mendukung Ahok atau apalah gitu. Terus kemudian berapa masjid coba yang mengeluarkan itu? Kanan kiri gue banyak masjid nggak ada yang begitu, Ri. Gitu. Jadi maksud Tapi gue fakta ini gini, terjadi gitu loh, Mensat. iya fakta ancaman kan, Mhm, iya kan? Ada iya, nggak beneran yang kayak gitu? Itu yang pertama. Terus kemudian masjidnya berapa banyak yang kayak gitu? Dari jutaan masjid yang ada di Indonesia ya. mhm. Gitu loh maksud gua. Jadi ya kalaupun itu ada ya Ri ya. Kan udah selesai juga Ri. Lu mau hidup Ya Anies sudah terus-terusan. menang ya. Anies Iya. sudah menang. Nggak maksud gue lu mau terus-terusan hidup dalam kebencian kayak gitu. Lu nggak pengen hidup lo move on. Udah capek benci-benci mulu. Sekarang waktunya kita kebersamaan rame-rame nanganin COVID misalnya. Tapi Siapa kan sih seperti yang lu yang bilang pengen tadi, kayak gitu terus? ada orang yang senang dengan situasi kayak begitu, gitu. Ya makanya cuma dihitung berapa orang gitu kan. Makanya maksud gue gini, kita itu lebih cerdas lah. Kita harus merasa lebih cerdas daripada orang-orang yang pengen hidupnya berantem mulu. Kita harus lebih cerdas daripada orang-orang yang pengennya hidup berdasarkan identitas. Gitu terus. Makanya berkali-kali saya bilang, gue berkali-kali bilang kalau nggak salah di sini juga deh. Kalau ada yang bilang Islam itu radikal, keras, pengen khilafah, berapa orang? Itu di Islam pun, ini menurut gue ya, minoritas itu kelompok yang kayak gitu, Mmm, yang pengen khilafah. Nah tapi kan terus kemudian kan digede-gedein terus seolah-olah kan besar. Apa sih tujuannya? Gede-gedein itu terus? Emang kita mau begini terus hidupnya? Saya nggak yakin. Apa namanya banyak orang pengen kayak gini terus. Saya nggak yakin semuanya pengen terus-terusan dalam kondisi marah, kadrun kampret gitu. Walaupun sekarang gue ngerti juga ada beberapa yang memang gue amati secara politik ya, sangat Ganjar, sangat Risma gitu. Terus kemudian sangat Anies, itu ada juga ya nggak apa-apa juga. Gue juga sangat Liverpool kok. Ada juga sangat MU ya nggak apa-apa juga. mhm. Tapi kalau lagi nggak ada pertandingan masa iya kita terus benci-bencian. Sahabat gue yang namanya Ronald Suryapraja itu MU banget. Terus apakah kita nggak akan ketemuan, nggak mau makan bareng kan enggak? Mhm, Itu apa? Tandanya apa? Tanda kita orang cerdas. iya, Bersaing pada saat pertandingan. Udah selesai betul. pertandingan udah beres. Masa mau musuh-musuhan terus? Ini sengaja nih gue ngomong ke sini nggak apa-apa juga gue dibully. Karena gue yakin banyak orang yang capek udah sama persaingan-persaingan ini. Gitu loh. Udah Iya, selesai lah Prabowo sama Jokowi juga udah tenang-tenang. Pak Prabowo-nya juga udah tenang-tenang ngajuin anggaran gede-gede gitu. Kita masih mau ribut-ribut aja. Nah sekarang kalau ada yang mau orang mau milih Ganjar, pilih Ganjar. Ada orang mau dorong eh siapa? Gatot Nurmantio dorong. Anies dorong. Ada yang mau dorong Mahfud MD atau Tito Karnavian atau Erlangga Hartarto dorong aja udah. Nggak apa-apa gitu. Karena gue ngelihatnya ya mau sampai kapan kemudian polarisasi ini dilakukan. Karena gue yakin ini sebenarnya dibuat aja gitu. Sekarang coba sih berapa orang sih yang sukanya ngejelek-jelekin Pak Jokowi pakai kata-kata nggak juga. Handsat itu ya kritik-kritik aja. Cuma nggak ada terbersit keinginan gue untuk ngejelek-jelekin Pak Jokowi nggak ada. Dia udah jadi presiden gue kok. Ya udah gitu. Tapi kalau ada yang perlu dikasih masukan kritis, ya kita kasih lah masukan kritis. Daripada kan Pak Jokowi kan juga pasti seneng diingetin daripada dicatat sejarah ntar ada yang gagal. Jadi maksud saya Ri, balik lagi ke pertanyaan itu. Jadi gue
sampai hari ini meyakini bahwa polarisasi itu bikinan. Polarisasi itu tidak terjadi di kalangan akar rumput ke bawah, gitu. Apakah kemudian perang identitas itu akan ada di 2024? Harus gua katakan itu akan ada terus, gitu. Betul. Karena Tapi dia apakah bikinan. Karena dia iya, tesis lu tadi dia bikinan, makanya mau profil calon presiden nanti itu punya koneksi dengan polarisasi atau enggak, karena dia bikinan itu akan ada terus. Bahkan Pak Prabowo pun kan nggak ada kaitannya dengan identitas agama tertentu juga selama ini. Tapi ketika di iya, Pilpres dia langsung punya apa istilahnya nih, meresap gitu iya. identitas itu ke Pak Prabowo gitu. Misalnya begini, kemarin lah waktu Italia lawan Inggris, Harusnya itu Henderson diganti, terus diganti sama Rashford dan Jadon Sancho ya. Jadon Sancho. Dua-duanya MU, dua-duanya Gagal gagal. berarti. Nah, terus pendukung Liverpool ngapain? Ya terserah aja, kayak gue pendukung Liverpool bela Italia, nggak Inggris. Italia menang ya udah, gitu selesai. Kan maksud gue identitas itu selalu ada. Kalau misalnya nih ya, misalnya ya, Mohon gue maaf nih. calon presiden nih, nggak, ini kan gue nih, gue calon presiden nih ya, gue calon presiden, gue akan bilang, tolong deh semua pendukung Liverpool kasihlah suaranya ke saya, gitu. Semua pendukung yang nggak suka MU kasih aja suaranya ke saya. Kan begitu, itu kan identitas. Gitu. Akan kita mainkan itu, iya. Dipikir aja tuh P3. Kenapa sama Orde Baru nggak boleh pakai lambang Ka'bah? Disuruh ganti Identitas lambang bintang. bintang. Karena bikin deg-degan itu lambang Ka'bah. Kan gitu. Identitas itu akan selalu ada. Nah masalahnya sekarang, ya, kapan sih kita merasa terpecah parah seperti ini dan lama gitu? Baru kali ini Megawati SBY itu kurang apa pendukung militannya? Sama aja, memang biasa aja kan, nggak terlalu heboh seperti sekarang gitu. Terus kalau kemudian Ahok kalah sama Anies, terus mendukungnya Ahok mau marah-marah terus-terusan, ya salah elu kalau mau malah terus-terusan. Lah, lah sekarang aja banyak pendukungnya Pak Prabowo juga nggak marah-marah lagi sama Pak Jokowi kok. Kan udah selesai perangnya. Katanya Pak Jokowi udah selesai, ya udah selesai. Terus kalau Ya. kemudian mendukungnya Pak Jokowi masih teriak-teriak apa namanya kadrun-kadrun, lah gimana sih? Kan paling kita gituin aja, katanya udah beres. Sekarang lu masih teriak kadrun-kadrun. Khilafah, berapa banyak yang teriak-teriak khilafah? Jadi nggak usah digede-gedein. Nah, makanya gue bilang tadi, ini sebenarnya sih semuanya bikinan. Kenapa? Karena identitas itu akan selalu ada. Jadi ya berhentiin atau nggak berhentiin itu kan serah Setelah yang Anda bikin. sekalian gitu. Iya, Iya, sekarang ada Liga Inggris. Sekarang Liga Inggris yang nggak ada nih hari ini kan. Emangnya kita ada perang identitas? Nggak ada. Tapi nanti begitu Liga Inggris ada, ya udah MU, Liverpool, Man City, gua sama Said Didu juga celah-celahan juga, tapi udah. Begitu pertandingannya selesai, udah beres. Semuanya juga begitu, Ri. Pertandingan selesai, beres. Nah ini kan cuma sekarang ini aja nih, kondisinya lama bener. Ada orang ngebangunin sahur, tiba-tiba ada selebritis ngomel-ngomel. Emangnya dia baru tinggal di Indonesia apa? Biasa Orang aja dulu juga. orang-orang orang-orang offside kayak gitu ada tiap tahun lah ya. Di berbagai macam Iya. tempat kan. Terus Bukan misalnya sekarang nggak membenarkan, kita bukan memberikan, membenarkan itulah gitu. iya iya nggak gitu juga. Emangnya kita nggak punya teman Nasrani atau Hindu atau Buddha di zaman kita SD dulu? Nggak ada juga, tetap nggak masalah juga. Di kantor kita ada kan yang Nasrani, ada juga yang Buddha, nggak apa-apa juga kok. Itu kondisi yang di masyarakat aslinya. Tapi kalau kemudian ada yang panas, sebel betul dengan pendukung itu, sebel betul dengan pendukung ini, itu masalah dia,
Gitu sama aja sih. Gue juga kalau misalnya Liverpool kalah nih sama klub yang gue nggak pengen. Misalnya gue cerita deh, waktu final Liverpool lawan Real Madrid di Ukraina itu, kan kita ke sana tuh nonton. Habis itu kan kita kalah. Sempat benci gak? Sempat sebel sama pendukungnya Madrid. Ya sempat bentar. Habis itu ya udah. Kalau udah selesai juga nggak akan mengubah hasil juga. Sekarang lo mau benci sama Anies, lo mau benci sama Jokowi. Emang ngerubah itu kan enggak. Mudah-mudahan ya Ria. Kalau nanti yang nonton Total Politik ini, mudah-mudahan hati dan pikirannya lebih terbuka. Dan mulailah menyadari bahwa kita semua hidup di satu negara yang sama. Ibaratnya kalau di kantor tuh kita ini satu slip gaji gitu. Jadi, Benar benar benar. jadi nggak usah perang-perang sendiri gitu. Ya udah Iya. ya yang mau teriak-teriak khilafah, ya lo sadari aja sekarang tuh kita hidup di Indonesia yang Pancasila. Udah nggak usah teriak-teriak sih. Nggak usah lo pikirin lagi bakal berubah menjadi khilafah, nggak usah. Terus sama juga yang lain juga nggak usah nuduh-nuduh semua apa kelompok-kelompok, wah ini pasti radikal nih, pasti inilah, Taliban, pasti itulah. Susah Taliban Taliban ya. dan lain-lain. Iya. Jadi nggak usah bawa-bawa begitu. Itu dijadiin strategi sih. Habis itu kan nggak tanggung jawab kan. Kalau ntar kalau ntar ribut sendiri itu semua. Ntar cari selamat paling cari dukungan lain kan. Relawan itu harusnya memang setia dong mendukung jagoannya. Jadi benar tuh Pak Jokowi, jangan terlalu buru-buru. Kalau relawan belum apa-apa udah pindah, ya itu namanya ngarep wan. Jadi emang ada yang diharapkan maksudnya. Nggak rela-rela amat ya. Iya, nggak rela-rela amat. Jadi Bukan gitulah, Ri. Ini relawan, mudah-mudahan aja. ngelawan gitu. Iya, ya kalau gue sih lihatnya ke sana gitu. Karena gue sehari-hari ya, kalau nggak hidup di dunia WA ya, coba aja deh, lo nggak usah baca grup-grup WA itu tentang perperangan media itu, tentang perperangan isu misalnya. Ya kita jalan lah, ngobrol sama tetangga ya. Ya sekarang sih jangan deket-deket gitu, nggak ada masalah kan. Oke-oke aja. Tapi begitu ada kompetisi nanti kemudian kita bisa berbeda, ya itu masalah lain kan lagi kompetisi. Tadi kan gue udah contohin tuh yang masalah Liga Inggris gitu. Oh, iya. Kan ya misalnya Persib, Bobotoh, katanya kan sebel banget sama Persija. Tapi kan itu cuma kejadian kalau Bobotohnya ketemu Bobotoh lain. Begitu sendirian ya ada orang Jakarta ya udah welcome welcome aja. Jadi gitulah maksud gue Indonesia ini terlahir sebagai negara yang sangat toleran, kebersamaannya tinggi, solidaritasnya tinggi. Gue rasa nggak akan begitu juga. Kalau memang ada kelompok-kelompok yang menginginkan kita pecah, sebaiknya kita jangan terlalu peduli sama kelompok itu dan kita stick kepada Pancasila, kepada kebersamaan kita, pada solidaritas kita. Insya Allah deh kita akan lebih besar dari hari ini. Gitu, Ri. Ya, jadi ada seorang pemikir bernama John Dewey ya. Jadi dia bilang bahwa sebuah masyarakat itu makin banyak diuji, dia akan punya makin banyak creative respon gitu. Gue Hmm. nggak percaya lagi negara di zaman modern sekarang ini bisa pecah karena creative responnya, teknologinya sudah memadai untuk terus menjaga integrasi gitu. Jadi agak sulit, agak kecil kemungkinan negara hari ini tuh pecah, negara itu begitu breakdown gitu ya, berkonflik dan berakhir semuanya. Dan ini juga harusnya juga menjadi sebuah ya seperti yang lu bilang tadi, kita satu slip gaji itu, jadi kita harus Hmm. makin sadar itu gitu kan. Nah Hmm. tetapi dalam politik artinya gue simpulkan ya dengan apa yang gue tangkap dari omongan lu bahwa di 2024 polarisasi itu akan terus diciptakan gitu kan. Karena Iya, gue curiganya ada, begitu. ceruknya ada dan orkestratornya juga ada gitu kan. Dan Dan itu terus orang-orang yang malas pakai otak dimainkan. tuh ada juga.
Oke, Om Ensat. Ini perbincangan yang menarik dan sangat penuh dengan hikmah, kebijaksanaan, ya. Dalam permusyawaratan perwakilan. Ri, Kalau kata sebelum ditutup ya, sebelum boleh, ditutup ya. boleh. Ayo kita doain aja nanti yang nonton Totpol untuk topik ini. Cobalah membuka hati dan pikiran. Lihat di sekeliling Anda saat ini. Masih mau dibikin terpecah-pecah. Masih mau kayak gitu. Masalah vaksin berbayar misalnya. Ada orang mengkritisi vaksin berbayar karena merasa sekarang ini vaksin gratis masih diperlukan. Nanti kalau sudah selesai, barulah boleh kalau memang booster terus bayar ya nggak apa-apa. Tapi sekarang kalau bisa dialihkan semua untuk vaksin gratis itu kan pendapat. Terus langsung dibilang kadrun. Ya repot juga dong sekarang. Kalau nggak boleh memberikan kritikan-kritikan dan masukan seperti itu. Ya boleh-boleh. Jadi makanya mudah-mudahan ya teman-teman yang ada di kiri, yang ada di kanan, jadi itu kan satu Indonesia. Kalau sedang tidak ada kompetisi ya kita satu Indonesia. Jadi jangan mau kemudian dibuat saling membenci. Nggak ada gunanya juga gitu. Pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan bupati, anggap aja sebagai liga-liga sepak bola yang sering kita tonton gitu. Ada menang, ada kalah. Setelah kalah ya udah, setelah menang ya udah gitu. Tapi Anda ada mau jadi juga komisaris setelah menang ya udah bagus. ada juga yang nggak ada menang, nggak ada kalah. Namanya sepak bola Pancasila. Ampun. Karena kompetisi yang kencang dan tegang itu tidak sesuai dengan semangat kita dalam berbangsa dan bernegara gitu. Makanya kita harus kedepankan spirit kebersamaan dan promote gitu sepak bola Pancasila gitu. Lu kalau nggak tahu sepak bola Pancasila, googling sendiri apa itu. Banyak bahan di internet. Iya. Oke, terima kasih Om Ensat. Sama-sama, Malam Ri. yang sangat menarik dan gue thank you banget atas waktunya Om Ensat. Udah baca puisi tadi live, sekarang kita bikin konten juga dan berharap apa yang disampaikan inilah jarang-jarang nih konten ini gue berharapnya jauh melebihi orang mendapat pemahaman, tapi ini juga kalau dalam bahasa bahasa metodologi itu ini sampai ke level aksiologis gitu harusnya gitu. Tidak hanya di epistemologi gitu kan. Iya kan? Kalau biasanya gue sampai epistemologi aja udah bagus gitu. Ini gue berharapnya obrolan hari ini tuh udah sampai ke level aksiologis gitu. Nah, lo ngomong apa sih, Ri? Kan sama dokter, jadi harus sophisticated. Jadi Kita tuh ini kalau harus bicara itu ya santai-santai aja pakai bahasa yang mudah dimengerti dong. Iya, ini harus menjadi sikap hidup lah maksudnya gitu. Bukan hanya sekedar pemahaman tapi juga sikap hidup. Nah, gua mau melihatkan bahwa kita kompeten gitu loh, Om Ensat. Oh iya. Perlu itu. Perlu sekali-sekali pakai mantra, pakai bahasa-bahasa kode. Iya. Penting. Ya udahlah. Mudah-mudahan kita selalu damai. Kita Sampai selalu jumpa bersama. lagi dalam Sampai sepak jumpa. bola Pancasila. Pancasila. Assalamualaikum.